Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Kursus PHP. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat route dan controller. Untuk melihat semua route yang ada pada project yang sedang dikerjakan, ketik php spasi artisan spasi route titik 2 list. Kita akan mengecek apakah route bahan /create sudah mengarah ke method yang benar di controller. Bisa kita lihat di browser. Sebelumnya, buka dulu jendela shell, kemudian jalankan dulu perintah php artisan serve, kemudian masukkan alamat URL localhost 28000/bahan/create di browser. Jika tidak ada errornya, maka route-nya sudah benar. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan controller dengan view. Lebih tepatnya, memanggil view untuk ditampilkan ke browser. Caranya, buka dulu file bahan controller yang ada di folder app/http/controllers. Setelah filenya terbuka, cari dan edit, kemudian edit function create. Untuk memanggil view dari controller, gunakan return view dengan parameter nama view-nya. Misalnya bahan/create. Simpan file ini, kemudian kita akan membuat file view-nya. Masuk ke folder resource, kemudian masuk lagi ke folder views. Buat folder baru dengan nama bahan. Masuk ke folder bahan yang baru saja kita buat. Kemudian buat satu file baru dengan nama create.php. Buka dan edit file create.php yang baru saja kita buat. Ketikkan template HTML standar seperti ini. Kita coba memasukkan satu tag header H1 di antara tag body. Ketik form tambah bahan di antara tag H1. Sekarang coba kembali dan refresh di browser. Kita akan melihat header dengan tulisan form tambah bahan. Sekarang, untuk membuat form, masukkan tag form buka dan tag form tutup di bawah header H1. Di antara tag form, masukkan tag seperti berikut. Pertama, tag label nama bahan. Kemudian, input dengan atribut type-nya sama dengan text, dan atribut name-nya sama dengan nama underscore bahan. Yang kedua, tambahkan label keterangan, kemudian input dengan type sama dengan text, dan name sama dengan keterangan. Yang ketiga, tambahkan label harga per meter, kemudian input dengan type sama dengan text, dan name sama dengan harga underscore per underscore meter. Yang keempat, tambahkan label stok, kemudian input dengan type sama dengan text, dan name sama dengan stock underscore meter. Kemudian kita tambahkan tag button yang berisi teks simpan. Simpan file ini, kemudian kembali dan refresh di browser. Kita akan lihat form untuk menginput bahan baru. Ada inputan nama bahan, keterangan, harga per meter, stok,
dan satu tombol simpan. Nanti kita akan merapikan tampilannya. Kalau kita buka halaman registrasi, form yang ada di sini tampilannya sudah rapi. Kalau begitu, kita contoh saja layoutnya dari form registrasi ini. Caranya, masuk dulu ke folder resource, /view/out, kemudian buka file register.blade.php. Di file ini, kita bisa lihat bahwa halaman registrasi ini mengextend file app yang ada di dalam folder layouts. Layout sendiri ada di dalam folder resource/views. Dan juga untuk layout ini terdapat section dengan nama content. Kita akan menyalin 3 baris pertama dari file ini ke file create.php. Hapus baris mulai dari tag body hingga ke baris paling atas. Kemudian, tempel atau paste kembali lagi ke file register.blade.php. Scroll ke bagian paling bawah, kemudian kita akan menyalin baris terakhir, yaitu end section. Kembali ke file create.php, hapus tag tutup body dan tag tutup HTML. Kemudian tempelkan script yang sudah kita salin tadi. Untuk membuat tampilan form jadi lebih rapi, salin atribut dari form yang ada di file register.blade.php dan tempelkan pada form yang ada di file create.php. Untuk validasi data, sekaligus untuk pengamanan, Laravel memerlukan token yang bisa kita salin dari file register.blade.php. Salin baris yang terdapat CSRF field-nya, kemudian tempelkan di file create.php di bawah tag form. Selanjutnya, kembali ke file register.blade.php, salin tag div yang ada class form group-nya, sampai ke tag div tutupnya. Kemudian, tempelkan di file create.php di bawah csrf_field. Selanjutnya, label nama bahan di sini kita potong atau cut untuk menggantikan label name di sini. Dan nilai atribut nama underscore bahan kita potong untuk menggantikan nilai di sini, di sini, di sini, yang ini tidak, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Klik kanan, klik paste atau tempel. Kemudian hapus label dan input nama bahan yang sudah kita pindahkan tadi. Lakukan cara yang sama untuk ketiga label yang masih tersisa. Silakan mengikuti video sambil ditemani audio background.
Untuk button simpan, jika kita melihat di file register blade PHP, ada tombol register. Kita bisa menyalinnya dari sini. Salin mulai dari tag div yang ada class form groupnya, sampai tag tutup div-nya. Kemudian tempelkan script yang sudah kita salin ke file create.php. Menggantikan baris button simpan, lalu kita ganti teks register dengan teks simpan. Jangan lupa simpan file ini, kemudian kita coba refresh di browser. Ups, apa ini? Ternyata Laravel belum bisa mengenali extends, section, kurung crawl double, karena ini adalah sintaks untuk blade templating. Tenang, solusinya mudah sekali. Kita hanya perlu untuk mengubah nama file create.php menjadi create.blade.php. Tutup dulu file create.php-nya, kemudian masuk ke folder resource, views, bahan, klik kanan file create.php, klik rename, ubah nama filenya menjadi create.blade.php. Sekarang coba refresh di browser dan lihat bagaimana hasilnya. Tada, form tambah bahan sudah lebih rapi dari sebelumnya. Sekarang buka lagi file create.blade.php. Kita akan menambahkan atribut action pada tag form agar data bahan bisa diproses ketika tombol simpan diklik. Kalau kita lihat di shell, ada root dengan URI bahan dan metodenya post. Kita salin name dari URI tersebut, kemudian ke file create.blade.php, isi nilai atribut action-nya, simpan file ini dan refresh di browser. Coba isi semua input box pada form tambah bahan. Klik tombol simpan. Kalau tidak ada error, berarti submit form tambah bahan sudah berhasil. Nanti kita akan mengedit method store yang ada di bahan controller untuk memproses data dan menyimpan datanya ke database. Sekarang kita buka file bahan controller yang ada di folder app http controllers. Edit isi dari public function store. Kita tes dulu untuk menampilkan semua request variabel yang dikirim dari form tambah bahan. Masukkan script return $request panah all kurung buka tutup titik koma lalu disimpan. Kalau kita refresh browser, hasilnya adalah semua nilai dari form tambah bahan yang tadi kita isi, yang ditampilkan dalam format JSON. Sekarang kembali ke file bahan controller. Kita akan menyimpan nilai-nilai dari request variable ke database. Ketik $bahan sama dengan new spasi bahan titik koma. Nama field-fieldnya bisa kita salin dari file create.blade.php seperti ini.
Untuk nilai dari masing-masing field, kita ambil dari request variabelnya seperti ini. Kemudian, $bahan panah save, buka tutup kurung, titik koma. Setelah masuk ke database, kita ingin kembali ke halaman yang menampilkan tabel bahan. Ketik return, spasi redirect, dalam kurung, petik, /bahan. Simpan file ini, kemudian refresh di browser. Masih di file bahan controller. Sekarang kita edit public function index. Return-nya diganti menjadi return view, dalam kurung petik bahan/index. Kemudian kita buat file baru di folder resource, views, bahan, dengan nama index.blade.php. Lalu buka file index ini. Awali dengan mengextend layouts.app, tambahkan add section content, dan add end section. Kemudian di antara section dan end section barulah kita masukkan kode HTML untuk menampilkan data bahan. Table, thead, tr, th, id, th, nama bahan, th, keterangan, th, harga per meter, th, stok dalam kurung meter. Kemudian di bawah thead diberikan tbody. Di sini kita akan menampilkan data dari database. Kembali ke bahan controller. Tambahkan variabel $bahan sama dengan bahan.2.2 all, buka kurung tutup. Tambahkan compact dalam kurung bahan di dalam view. Kembali ke index.blade.php.
Tambahkan add for each dalam kurung dolar bahan s dolar item jangan lupa add and for each-nya. Di antaranya, tambahkan TR, TD, kurung kurawal 2 kali, dolar item panah ID, kurung kurawal 2 kali tutup, untuk menampilkan ID bahan. TD, kurung kurawal 2 kali, dolar item, panah, nama bahan, untuk menampilkan nama bahan. TD, kurung kurawal 2 kali, item, panah, keterangan, untuk menampilkan keterangan bahan. TD, kurung kurawal 2 kali, dolar item, panah, harga per meter, untuk menampilkan harga bahan. TD, kurung kurawal 2 kali, dolar item, panah, stok, untuk menampilkan stok bahan. Simpan file ini kemudian refresh di browser. Kita lihat datanya sudah muncul, tapi tabelnya masih kurang rapi. Kembali ke index.blade.php, salin dan tempel kode ini. Tutup div-nya satu persatu sampai semua berpasangan. Kemudian tabelnya diletakkan di sini. Simpan dan refresh di browser. Masih kurang rapi. Tambahkan kelas table, simpan lalu refresh browser kembali. Tambahkan table minus border di atribut kelas, simpan lalu refresh kembali. Judul halamannya jangan lupa diubah menjadi tabel data bahan. Kemudian tambahkan tombol tambah bahan seperti ini. Atribut href-nya diisi dengan route bahan titik create. Text span-nya diberi atribut kelas sama dengan pull minus right.
Tag A-nya diberikan atribut kelas sama dengan btn spasi btn minus primary. Kecilkan tombolnya dengan btn minus sm. Lalu coba klik tombol tambah bahan. Isi form tambah bahan. Kemudian klik tombol simpan. Dan berhasil. Satu lagi untuk memperindah tabelnya, tambahkan kelas table minus striped supaya baris genap warnanya berbeda dengan baris ganjil. Dan tambahkan juga table minus hover supaya baris yang dilewati kursor akan terhighlight. Gampang kan? Di video berikutnya, kita akan melengkapi edit dan hapus data bahan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan bagikan ke teman-teman kamu. Dan kalau kamu juga ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Kursus PHP, klik subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.